Bab 1359. Ada benda yang terjatuh dari atas dan itu adalah sebuah vas bunga yang terbuat dari kaca. Daniel mengeluarkan air muntahan darah yang menyembur. Dalam sekejap sudah melumuri sebagian wajahnya. Kemeja putihnya pun dengan cepat berubah menjadi warna merah. Tracy yang terkejut membelalakkan matanya dan memandang pria itu. Jantungnya juga terasa sakit seperti tertimpa oleh vas bunga itu. Jika Daniel tidak mendorongnya tepat pada waktunya, maka vas bunga itu seharusnya akan mengenai kepalanya. Saat ini darahnya yang akan terus-menerus mengalir. Bukannya Daniel. Victor juga terpana saat melihat Daniel. Tuan Daniel. Ryan segera memapah Daniel memasuki mobil dan diperintahkan. Telepon Lily, cepat. Baik. Pengawal segera menelepon. Presdir Daniel. Anda, Friska menangis ketakutan. Kenapa kamu begitu bodoh? Kamu. Aku tidak apa-apa. Daniel menundukkan kepala sambil menutupi lukanya. Jelas-jelas ekspresi wajahnya telah berubah karena rasa sakit. Tapi tetap memberi perintah dengan tenang. Ryan, antarkan Nona Friska pulang. Baik, saat ini kamu tidak perlu mencemaskan hal ini. Ujar Friska terisak. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidak perlu. Daniel memberi isyarat menolak. Kamu lupa. Kamu masih, cepatlah pulang. Tapi, kamu, Friska masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi Daniel tidak berniat mendengarkan. Daniel malah menunjuk Tracy dan memberi perintah dengan mendominasi. Kut aku naik ke mobil. Tracy masih berdiam di sana dengan wajahnya yang pucat pasi. Tracy, saat ini Victor baru bereaksi dan menyenggol Tracy. Nona Tracy, cepatlah naik ke mobil. Ryan memapah Daniel memasuki mobil. Tracy juga memasuki mobil dengan pengawalan para pengawal. Mobil pun mulai melaju di pintu masuk hotel. Setelah menatap lurus ke arah mobil Daniel yang sudah berlalu pergi, Victor baru tersadar dan memerintahkan pengawalnya. Cepat periksa, kamar mana yang menjatuhkan benda itu. Baik, pengawal segera membawa orang untuk memeriksa. Di saat yang sama, pengawal lainnya berkata, Presdir Victor. Tadi pengawal keluarga Wallen sudah masuk untuk memeriksa. Jika berita ini tersebar, takutnya akan dihebohkan media. Apa ingin? Periksa dulu kebenarannya, ujar Victor menegur dengan nada tidak senang. Ada benda jatuh dari tempat tinggi di hotel kita dan melukai orang. Yang seharusnya dilakukan pertama kali adalah mencari pelakunya dan mempertanggungjawabkannya. Bukannya malah memikirkan cara untuk meredam berita ini agar tidak tersebar keluar. Ini adalah tindakan orang berjiwa benar. Baik, pengawal itu segera menundukkan kepala dan tidak berani berbicara sembarangan lagi. Friska yang berada di samping, akhirnya tersadar dan menatap Victor dengan melengkung ke dalam. Nona Friska, jika Anda setuju, bagaimana jika saya menyuruh orang mengantarmu pulang? Tanya Victor lembut. Orang-orangku akan segera tiba, ujar Friska menolak halus. Tapi, saya tetap berterima kasih pada Presdir Victor. Jangan sungkan. Victor membungkukkan tubuhnya dengan rasa percaya diri. Sudah pasti terkejut. Saya pasti akan memeriksa hal ini dengan teliti dan memberi pertanggungjawaban kepada Anda dan Presdir Daniel. Terima kasih. Friska menganggukkan kepala untuk membalasnya. Saat pengawal ini sudah tiba, mereka datang terburu-buru untuk menjemputnya. Nona Friska, Anda tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Friska naik ke mobil, tapi masih melihat Victor dari kaca spion tengah. Cari tahu latar belakang orang ini. Baik, pengawal segera melaksanakannya. Nona Friska, apa yang terjadi? Kenapa ada begitu banyak darah di lantai? Presdir Daniel di mana? Tanya pengawal lainnya. Dia terluka. Friska merasa sangat sedih saat mengingat kejadian tadi. Di saat genting, Daniel mendorong Tracy tanpa memedulikan apapun. Di dalam hati pria itu, keselamatan wanita itu jauh lebih penting dari nyawanya sendiri. Jika pria itu begitu mencintai Tracy, kenapa masih ingin berkencan dengannya? Sikap lembut dan sopan pria itu, apakah hanya kepalsuan? Anda baik-baik saja, tanya pengawal dengan hati-hati. Apakah terluka? Apa Anda ingin pergi ke rumah sakit? Tutup mulutmu. Friska mengernyitkan kening karena kesal. Sekarang perasaannya sangat rumit. Sangat kacau. Dia merasa, walaupun menyempurnakan dirinya, tetap saja tidak akan pernah bisa mengalahkan Tracy. Apakah dia benar-benar akan kalah?
Bab 1360. Mobil sudah dikemudikan begitu lama, tetapi Tracy masih terduduk diam di sana, menatap bingung ke arah Daniel. Ryan menekan pendarahan pada luka Daniel dengan baju. Namun, Daniel tetap saja pingsan karena kekurangan banyak darah. Tubuhnya terkulai lemas. Daniel, Tracy buru-buru memeluk pria itu. Air matanya telah menetes. Kamu jangan menakutiku, Daniel. Rumah sakit sudah dekat. Akan segera tiba di rumah sakit. Ryan sangat panik. Tuan Daniel, Anda harus baik-baik saja. Saat itu mobil berhenti mendadak. Lily membawa segerombolan ahli medis menghampiri mereka. Lalu buru-buru membuka pintu dan memindahkan Daniel ke tandu. Ryan dan yang lainnya mengikuti dari samping. Tracy dan Naomi juga ada di sana. Suasananya baru hening setelah Daniel didorong ke dalam ruang operasi. Karena semuanya harus menunggu di luar. Presdir Daniel akan baik-baik saja. Anda jangan khawatir. Naomi menenangkan Tracy. Tracy hanya diam. Dia berdiri di pintu sambil menatap lampu ruang operasi. Wajahnya pucat. Kedua tangannya masih gemetar. Dia tidak berani membayangkan jika Daniel meninggal begitu saja. Dia harus bagaimana? Anak-anak harus bagaimana? Semakin dipikirkan, Tracy semakin menyesal dan semakin takut. Kring, saat ini ponsel Tracy tiba-tiba berdering. Tetapi dia tidak mendengarnya. Naomi lah yang menyenggolnya dan memberitahunya. Nona Tracy, ponsel Anda. Tracy mengangkat ponsel itu dengan tangan yang penuh darah. Dia segera berjalan ke samping untuk menerima panggilan saat melihat nama Carlos yang tertera di layar itu. Halo. Mami. Kapan Mami pulang? Suara Charles terdengar dari sisi yang satunya. Di sebelahnya masih terdengar 3 bocah kecil yang sedang bercanda. Bibi, cepatlah pulang. Kami menunggu Bibi pulang untuk bercerita. Terdengar suara kekanak-kanakan. Tini yang berteriak. Salah. Kita mau menunggu orang galak itu datang untuk membacakan cerita. Winnie memberitahu Tini dengan serius sambil menghisap ingusnya. Bukan. Tidak boleh memanggil orang galak. Melainkan paman. Betty memberitahu mereka berdua dengan serius. Pintar. Kali ini benar. Carla memuji mereka dari samping. Lalu berteriak sambil bermanja-manja di telepon. Mami, malam ini kami akan tidur di tempat Mami. Ya. Kami sudah memberitahu Papi. Mami, apa malam ini Papi akan datang? Charles bertanya. Kami merindukannya. Kami ingin mendengar cerita Papi. Cerita yang semalam masih belum selesai. Ujar Carla melanjutkan dengan manja. Kenapa Mami diam saja? Tanya Charles lagi. Sudahlah. Kalian sangat ribut. Anak tertua. Carlos pun mendekat dan menegur. Pergilah bermain. Berikan ponselnya padaku. Kak Carlos galak. Semakin mirip Papi. Charles merasa tidak terima. Ini. Carlos menerima ponsel dan berjalan ke sudut yang hening di luar. Lalu berkata pada Tracy. Apa Mami baik-baik saja? Mami di mana? Mami di luar. Tracy menenangkan dirinya. Berusaha agar suaranya terdengar tenang. Carlos, malam ini Mami tidak pulang ke rumah. Ada sedikit masalah yang harus diurus. Papi juga tidak bisa datang. Kalian istirahatlah lebih awal. Harus patuh ya. Apa telah terjadi sesuatu? Meski Tracy sudah menyembunyikannya dengan baik, Carlos tetap saja bisa merasakannya. Lalu segera bertanya dengan panik. Apa terjadi sesuatu pada Papi? Tidak. Carlos, kamu jangan berpikir sembarangan. Saat Tracy sedang berbicara, terdengar suara perawat dari luar. Butuh kantong darah. Cepat. Saat ini Carlos sudah tidak bisa bersabar lagi dan mendesak penuh emosional. Mami, apa yang terjadi pada Papi sebenarnya? Mami jangan menutupinya dariku. Cepatlah beritahu aku. Carlos, kamu jangan panik. Papi terluka. Sekarang sedang di rumah sakit. Tracy segera mengatakannya. Tapi tidak berbahaya. Hanya luka luar. Besok sudah membaik. Aku tidak percaya. Carlos langsung menangis. Apa Papi jatuh sakit? Aku sudah merasakan ada yang salah dengannya sejak awal. Kalian di mana? Aku mau ke sana. Bab 1361. Hati Tracy ikut sakit mendengar suara tangisan Carlos. Dia merasa sangat bersalah. Jika tadi Daniel tidak mendorongnya, jika yang terluka adalah dirinya, mungkin dia tidak akan begitu sedih. Mami, Mami bicaralah.
Carlos masih bertanya sambil menangis. Carlos, papi mengalami luka luar. Tidak berbahaya. Mami menemaninya di rumah sakit. Tidak akan ada masalah. Mami berjanji padamu. Pasti akan pulang besok pagi. Tracy menenangkan Carlos dengan sabar. Tapi, harus percaya pada Mami. Tracy melanjutkan dengan tegas. Jangan sampai adik-adik tahu. Baiklah. Aku mengerti. Meski merasa sangat khawatir, Carlos tetap mematuhinya dan menenangkan emosinya. Papi dan Mami tidak di rumah. Dia adalah anak tertua. Harus memikul tanggung jawab untuk merawat adik-adik. Dia harus tegar. Mami tutup dulu. Istirahatlah dengan baik. Jangan khawatir. Tracy langsung menutup telepon setelah memberi nasihat. Tracy memahami karakter Carlos. Anak ini sangat bertanggung jawab. Dengan memberi tahu emosinya bisa mempengaruhi adik-adiknya. Barulah dia bisa tenang. Jadi, Tracy mengatakan hal itu. Sebenarnya dia merasa sangat lega di dalam hatinya. Jika bisa memilih, dia lebih ingin dirinya yang terluka. Juga tidak berharap Daniel yang terluka menggantikannya. Rasa bersalah ini lebih menyesakkan daripada rasa sakit. Kak Carlos kenapa? Kenapa menangis? Charles keluar untuk mencari Carlos dan melihat sedang menangis tanpa suara di pojokan. Lalu segera bertanya, apa yang terjadi? Aku tidak apa-apa. Carlos menghapus air matanya. Tetapi ia tetap tidak bisa menahan rasa sedihnya. Kamu kembalilah temani adik-adik. Jangan sampai mereka melihat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Charles menjadi panik. Apa papi dan mami bertengkar? Atau papi ingin mencari mami baru? Carlos mengangkat kepalanya dan menatap Charles dengan mata basah. Saat ini dia benar-benar berharap dirinya bisa lebih polos dan bisa berpikir sederhana seperti Charles. Jika begitu, mungkin sekarang dia tidak akan begitu sedih. Kak Carlos, bukan itu. Carlos mengelap air matanya dan berkata, Charles, kelak kamu harus lebih mengerti. Mengerti, ya. Charles terus-menerus menganggukkan kepalanya. Aku akan lebih mengerti. Juga patuh. Kak Carlos jangan bersedih lagi. Carlos membuka mulutnya, seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya dia hanya menghela nafas. Di rumah sakit, Tracy masih menunggu dengan cemas. Saat ini pintu lift terbuka. Friska dan beberapa pengawalnya mendekat. Kedua wanita itu saling berpandangan dengan tatapan yang rumit. Nona Friska, kenapa Anda datang? Ryan segera mendekat dan bertanya dengan sopan. Bagaimana keadaan Presdir Daniel? Friska mengerutkan kening. Ekspresi terlihat serius. Masih dalam pertolongan. Suara Ryan sangat rendah. Lukanya sangat parah. Tapi seharusnya tidak membahayakan nyawa. Apakah plasma darahnya cukup? Bagaimana kualifikasi dokternya? Friska tidak tenang. Semuanya tidak masalah. Tenang saja. Ryan menatap sekilas pada Tracy dan berkata dengan sungkan. Sudah sangat larut. Lebih baik Anda pulang istirahat saja. Bagaimana bisa istirahat? Friska menghela napas. Tenang saja. Aku tidak akan menjadi beban siapapun. Saya akan pulang setelah Presdir Daniel melewati masa kritis. Saat mengutarakannya, dia menatap ke arah Tracy. Nona Tracy tidak keberatan kan? Saya tidak berhak merasa setuju. Ujar Tracy membalas dengan datar. Baguslah jika begitu. Friska langsung duduk di kursi yang ada di samping. Sudah seperti ini, Ryan juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Akhirnya ia hanya mundur ke samping dalam diam. Nona Tracy, aku pergi ambilkan air hangat untuk Anda. Naomi pergi ke samping untuk mengambil air hangat. Ryan juga mengikutinya. Naomi tidak bisa menahan diri dan berkata, wanita itu benar-benar hebat. Bahkan sampai datang ke sini. Ini juga karena dia merasa peduli, ujar Ryan dengan suara rendah. Hehe, dia sudah ke hotel bersama Presdir Daniel. Memang seharusnya peduli, ujar Naomi mencibir. Bab 1362. Kamu salah paham. Ryan melirik Friska sekilas dan menjelaskan dengan nada rendah. Setelah makan malam, Tuan Daniel berjalan di pantai bersamanya. Dia tiba-tiba menyadari sedang menstruasi. Barulah datang ke hotel terdekat untuk mengurus hal ini. Semakin licik, ujar Naomi kesal. Hal seperti ini bisa diselesaikan sendiri diam-diam. Dan dia bahkan mengatakannya pada pria. Apa tidak canggung? Bukan. Saat itu dia tidak menyadarinya. Aku yang menyadarinya. Kamu,
Ekspresi Naomi langsung berubah. Matamu sangat jeli ya. Bukan. Dia mengenakan rok putih dan berjalan di depan. Rian buru-buru menjelaskan. Tapi dia menyadari semakin dijelaskan malah semakin rumit. Kamu jangan marah. Aku juga tidak berdaya. Minggir. Naomi mendorongnya dengan kesal. Air panas yang baru diambilnya mengenai tangan Rian. Semua pria sama saja. Saat ini kita jangan membahas tentang ini dulu. Rian mengibaskan tangannya dan berkata dengan suara rendah. Setelah Tuan Daniel sadar, terserah kamu mau memarahi atau memukulku. Sekarang situasinya masih belum dipastikan. Kita jangan bertengkar terkait masalah ini dulu. Aku mengerti. Aku juga orang yang rasional. Naomi tidak berbasa-basi lagi. Presdir Daniel akan baik-baik saja. Aku akan membuat perhitungan denganmu setelahnya. Lalu, dia membawa gelas itu dan pergi. Nona Tracy, minumlah sedikit air. Naomi menyerahkan air hangat pada Tracy. Tracy masih melamun menatap ruang operasi. Sudah sejam sejak Daniel didorong masuk ke sana dan sampai sekarang masih belum keluar. Juga tidak tahu bagaimana kondisinya. Nona Friska, minumlah. Rian juga mengambilkan segelas air untuk Friska. Friska menerima gelas itu, tetapi tidak meminumnya. Tangannya yang memegang gelas itu sedikit gemetar. Sepertinya dia berusaha terlihat tenang. Tetapi tangannya itu tetap tidak bisa membohongi perasaan panik di dalam hatinya. Sudah keluar. Pengawal memanggilnya. Semuanya langsung menoleh. Seorang ahli bedah spesialis berjalan dari ruang operasi, lalu melepaskan maskernya dan berkata, nyawa Presdir Daniel tidak berbahaya, tetapi dia dalam kondisi tidak sadar karena terlalu banyak kehilangan darah. Malam ini harus tinggal di rumah sakit, agar kondisinya bisa selalu dipantau. Apa tidak ada masalah lainnya? Tanya Rian. Lukanya sudah diobati. Tidak berbahaya. Ujar dokter. Jangan khawatir. Dia akan sadar besok pagi. Baguslah jika begitu. Tracy menghela napas lega. Setelah itu, ekspresi Rian tetap terlihat serius. Dokter bedah sama sekali tidak mengetahui masalah Daniel yang sebenarnya. Ia hanya mengetahui tentang luka luarnya. Makanya ia bisa mengatakannya dengan begitu santai. Yang Rian khawatirkan adalah cedera Daniel kali ini bisa memancing masalah lainnya. Sebelumnya racunnya yang kambuh sudah menekan saraf sensoriknya dan menyebabkan kebutaan sesaat. Rian khawatir, cedera kali ini bisa memancing komplikasi lainnya. Terima kasih, Dr. Handi. Saat ini Lily berjalan keluar dari ruang operasi dan berkata pada dokter spesialis itu, serahkan ini padaku. Kamu pergi istirahat saja. Baiklah, Bu Kepala Lily. Setelah berpamitan dengan semuanya, Dr. Handi pun pergi. Lily menatap Tracy dan Friska, lalu berkata pada Rian dengan suara kecil, sekarang Presdir Daniel dalam keadaan tidak sadar, membutuhkan ketenangan. Tidak perlu begitu banyak orang di sini. Aku mengerti. Rian menganggukkan kepala dan berkata pada Friska, bagaimana jika Nona Friska pulang dulu saja? Setelah Presdir Daniel sadar, aku akan memberitahu bahwa Anda datang. Baik, jika begitu, aku tidak mengganggu lagi. Friska berdiri, tetapi tidak berniat pergi dan menatap ke arah Tracy. Apa Nona Tracy juga akan pergi? Mau bersama? Dia mengajukan pertanyaan ini dengan sangat cerdas. Rian sama sekali tidak berniat meminta Tracy pergi. Tetapi pertanyaan Friska ini jelas sedang mengatakan, ayo, pergi bersama. Jangan mengganggu Presdir Daniel beristirahat di sini. Namun, cara dia menanyakannya tidak terkesan mendominasi, melainkan sangat sopan. Aku akan pergi sebentar lagi. Nona Friska pergi dulu saja. Tracy juga bukan orang bodoh. Tentu saja dia bisa mendengar maksud Friska ini. Tetapi dia tidak akan terjebak di dalamnya. Bab 1363. Friska memberikan tatapan dalam pada Tracy sekilas, lalu menoleh pada Rian. Rian sama sekali tidak berniat meminta Tracy untuk pergi. Dia hanya terdiam sambil menundukkan kepala. Friska mengerti. Maksud mereka mengatakan tidak membutuhkan terlalu banyak orang tidak membutuhkannya. Tidak termasuk Tracy. Jika begitu, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Friska membungkukkan tubuh pada Tracy, lalu berbalik dan pergi. Rian menyuruh para pengawal berjaga di luar dan hanya menyisakan beberapa bawahan. Segera, suasana di luar ruang operasi kembali hening.
Bolehkah aku masuk melihatnya? Tanya Tracy pada Lily dengan suara pelan. Iya, Lily menganggukkan kepala, membawa Tracy berganti baju, lalu menemaninya masuk. Daniel terbaring di atas ranjang. Ada jarum yang menusuk di punggung tangannya. Ada alat bantu napas di bawah hidungnya. Juga ada berbagai peralatan medis di dadanya. Ada perban yang membungkus kepalanya dengan tebal. Meski lukanya sudah diobati, tetap saja tercium bau darah yang menyengat di ruangan itu. Melihatnya seperti ini, air mata Tracy menetes. Hatinya pun rumit. Dia tidak berani berjalan mendekat, takut jika terlalu dekat malah akan mengganggu pria itu. Namun, dia juga tidak berani berdiri terlalu jauh, takut jika saat pria itu sadar, ia tidak bisa menemukannya. Nona Tracy, saat tidak sadarkan diri, Tuan Daniel terus memanggil nama Anda. Anda temani Presdir Daniel saja di sini, ujar Lily dengan suara pelan. Ya, Tracy perlahan-lahan berjalan mendekat, lalu duduk di samping ranjang sambil menatap Daniel dengan perasaan bersalah. Aku keluar dulu. Ada hal yang harus aku urus bersama Ryan. Setelah mengatakannya dengan suara pelan, Lily pun keluar bersama asistennya. Naomi masuk untuk menemani Tracy. Ryan berjaga di luar pintu. Melihat Lily keluar, dia segera mendekat. Bagaimana? Setelah melihat Tracy yang ada di belakangnya, Lily pun menutup pintu dan menarik Ryan ke samping. Berkata dengan suara rendah, saat ini masih belum ditemukan adanya komplikasi lainnya, tapi untuk selanjutnya kita masih belum tahu. Aku tidak bisa memastikan kondisi Presdir Daniel saat ini, jadi tetap harus diawasi dengan baik. Duh, awalnya sudah cukup rumit, sekarang malah terluka begitu parah. Ryan merasa kesal dan panik, dia benar-benar tidak menganggap penting nyawanya. Katanya, karena menolong Nona Tracy. Tanya Lily. Iya, Ryan menceritakan kejadian itu secara singkat. Pantas saja, Lily menghela napas. Di dalam hatinya, Tuan Daniel tetap saja paling memedulikan Nona Tracy. Namun sekarang dia menjadi seperti ini. Kenapa sama sekali tidak memikirkan akibatnya? Ryan sangat tidak berdaya. Aku sangat khawatir. Hal ini sudah terjadi. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak, ujar Lily menghibur. Lebih baik segera temukan pelakunya. Di sini aku juga akan memikirkan cara untuk menghubungi dokter ahli lainnya. Beberapa hari lagi, Dokter Heidi akan datang. Nanti aku akan memintanya untuk memeriksanya. Oke, Ryan menganggukkan kepalanya. Aku akan menyiapkan kamar rawat yang nyaman untuk Presdir Daniel dulu. Pergilah. Lily memindahkan Daniel ke kamar rawat. Tracy menemaninya di sana. Naomi meminta orang membawakan pakaian ganti dari rumah. Setelah mandi dan berganti dengan pakaian nyaman, Tracy bersandar di kursi sambil menatap Daniel dalam diam. Dia sudah mengenakan pakaian rumah sakit yang berwarna putih. Tubuhnya sudah dibersihkan. Meski bercak darah sudah tidak terlihat, bau amis darah tetap saja tercium. Tracy mematikan lampu dan hanya menyisakan lampu dinding yang menyinari Daniel yang berada di ranjang dengan sinar redupnya. Daniel tertidur dengan sangat lelap, bahkan sampai sulit untuk mendengar suara napasnya. Hanya garis pada mesin EKG yang membuktikannya ia masih hidup. Kamar itu sangat hening, hanya terdengar suara samar dari mesin EKG. Tracy menatap Daniel dalam diam, dan semakin merasa bersalah saat mengingat bagaimana pria itu menyelamatkannya tanpa memedulikan apapun. Dia menggenggam lembut tangan pria itu. Tangannya terasa dingin. Dia meletakkan tangan pria itu di wajahnya dengan perlahan, ingin memberikan kehangatan pada pria itu dengan cara seperti ini. Air mata pun menetes dari ujung jarinya hingga ke telapak tangannya, tetapi pria ini tetap tidak bisa merasakannya. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.